Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya ingin membantah perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Raja Abdul Aziz Al Saud itu menjual Palestina ke Israel. Benarkah informasi ini? Ya, ini informasinya. Dan ini katanya suratnya, ya, suratnya dan stempelnya, ya. Dan surat ini sangat instan, ya. Maksudnya sangat pendek, tidak panjang. Biasanya seorang raja itu kalau menulis surat itu tidak pendek, tetapi panjang, ya. Benarkah ini? Mari saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sultan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal Al-Saud. Nah, ini karena tulisannya kurang jelas, ya. Atarifu alif marrah Sir Persi Kukes, ya. Mandub Britania Al-Uzma la mani'a indi min i'ta' Filistin il-masakin al-Yahud aw ghairihim kama yarahu Britania allati la akhruj an ra'yiha hatta tusbih as-sa'ah. Jadi Raja Abdul Aziz itu membiarkan atau menyerahkan, atau saya tidak menghalangi orang-orang Britania untuk memberi Palestina itu kepada orang-orang Yahudi yang miskin dan selain mereka, ya. Dan saya tidak keluar dari keputusan ini sampai kiamat, ya, sampai kiamat. Tentu ini yang nulis orang ini ya terlihat bodoh, ya. Bahkan tulisannya seperti ini jelek, ya, tidak rapi, ya, acak-acakan, ya. Baik. Lalu kalau ini bukan surat dari Raja Abdul Aziz, lalu siapa yang membuat surat ini? Ya, supaya kalian tahu bahwa hoax itu sudah ada dari dulu. Nah, yang membuat surat ini namanya adalah Abdul Majid Hamdan. Dia seorang komunis yang tinggal di Palestina. Ya, jadi di negara Arab itu sempat yang namanya komunisme itu menyebar, ya. Jadi komunisme itu sempat menyebar di Palestina, di Suriah, kemudian di Irak, kemudian di Oman dan Yaman Selatan, ya. Kemudian komunis ini Abdul Majid Hamdan, dia suka memalsukan dokumen, ya, yaitu wathiqah King Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz, supaya dia bisa menyalahkan Raja Abdul Aziz, dan juga dia punya dengki dengan Raja Fahad, putra Abdul Aziz, ya. Yang waktu itu Raja Abdul Aziz itu waktu itu King Fahad, ya, Raja Fahad menyebut dirinya sebagai Khodimul Haramain Asyarifain. Nah, jadi dia dengki, maka dia membuat dokumen palsu ini dan disebarkan di media massa, ya, waktu itu, ya. Dan waktu itu julukan Khodimul Haramain Asyarifain itu tidak ada di zaman Raja Abdul Aziz, ya, tetapi di zaman Raja Fahad dan Raja Abdullah sampai sekarang, ya. Nah, ini foto Abdul Majid Hamdan, ya, seorang dari Palestina. Jadi tidak semua orang Palestina itu baik, ya. Ada orang Palestina yang baik, ulama, ya, orang-orang soleh, dan ada juga yang sekuler, liberalis, kapitalis, komunis ada di Palestina, ya. Ini yang benar adalah koran ini, ya. Raja Abdul Aziz memerintahkan untuk mengutus 6.000 pasukan untuk membela Palestina. Ini yang benar, ya, beritanya. Adapun yang ini beritanya adalah hoax, ya, tidak benar. Lalu bagaimana ceritanya kok orang-orang Yahudi itu bisa masuk ke Palestina, ya, sampai menjajah
Sebenarnya ini ceritanya lama ya. Salah seorang pemikir namanya Abdul Wahab Al-Mesiri. Ya, Al-Mesiri di dalam kitabnya Mausu'a al-Yahud wal-Yahudiyah was-Suhuyuniyah, yaitu kitab Yahudi dan keyahudiyahan dan Zionisme. Ya, cetakan Al-Qahirah Darussyuruk tahun 1999 di juz ke-6 halaman 177. Waktu itu ada Farman. Farman itu kalau bisa apa ya, kayak mirip perpres gitu ya, perpres ya, Farman Utsmani. Di zaman Kesultanan Utsmani, Kesultanan Utsmani itu memberikan beberapa tanah kepada orang-orang Yahudi, yaitu membolehkan mereka untuk memberi tanah, membeli ya, bukan memberi ya, membeli tanah di sana dekat dengan Baitul Maqdis ya. Ini di zaman Sultan Abdul Aziz Khan ya. Jadi di zaman Abdul Aziz pertama ya, Abdul Aziz Khan ya, dia membiarkan atau membuat farman. Farman itu kayak perpres ya atau kepres ya, supaya bisa membiarkan orang-orang Yahudi membeli tanah di Palestina ya. Dan kalau mau bahas ini sungguh panjang ya tulisannya ya. Ini fakta dokumennya ya, dan ini terjemahannya dalam bahasa Arab. Mengapa Sultan Abdul Aziz Khan membiarkan orang-orang Yahudi membeli tanah di Palestina? Ya, karena waktu itu Kesultanan Utsmani punya hutang dengan para bankir ya. Jadi waktu itu uang kertas sudah mulai ada dan mereka sudah menarik hutang sejak zaman Sultan Mahmud kedua ya. Ini adalah fakta sejarah. Saya bukan menjelek-jelekkan Kesultanan Utsmani, tidak. Saya berbicara sesuai fakta dan data yang ada. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di buku-buku sumber-sumber tersebut. Sekian, semoga bermanfaat.